Dalam kesempatan ini insya Allah kita masih melanjutkan tema kita dalam membahas kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya. Lebih khusus dalam penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Yang merupakan salah satu dari inti tauhid yang wajib kita yakini adanya. Untuk mengulang pertemuan kita minggu yang lalu, sekilas saya bahas kembali perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang seringkali dipelintir, ditahrif atau dirusak maknanya atau diselewengkan maknanya oleh kaum musyabbihah, yaitu orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang ini. Pada nomor 7 kita baca sekaligus kita terjemahkan dan sedikit ringkas untuk mengulas pembahasan yang lalu. Qala al-Imam Abu Hanifah, telah berkata al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, man qala, siapa orang qala berkata, la a'rifu rabbi, tidak mengetahui aku rabbi akan Tuhanku, afis samai, apakah di langit, huwa, dia Allah, dia Rabbi, yang dimaksud Allah, am fil ardi, atau di bumi, faqad kafara, faqad, maka sungguh kafara, telah kafir diaman. Rawahu, telah meriwayatkannya Al-Maturidi wa ghairuhu, oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa ghairuhu, dan lainnya. Qala Syekhu, telah berkata oleh Syekh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam fi kitabih, dalam kitabnya Hallur Rumuz. Salah seorang ulama terkemuka, Al-Izz ibn Abdissalam. Dalam kitab karyanya berjudul Hallur Rumuz. Makna judul kitab ini, Hallu artinya uraian, Rumuz, rumus-rumus. Jadi kitab ini mengurai rumus-rumus, beberapa di antaranya atau cukup banyak di dalamnya adalah pernyataan para ulama yang kemudian oleh beliau dijelaskan. Fi bayani, dalam penjelasan muradi Abi Hanifah, maksud Abi Hanifah. Lianna hadzal qawla, karena sesungguhnya ini perkataan orang yang mengatakan aku tidak tahu Allah apakah dia di langit atau di bumi, oleh Imam Abu Hanifah, ini orang dihukumi kafir. Mengapa? Lianna hadzal qawla, karena ini perkataan yuhimu, memberikan prasangka, anna lil haqqi makanan, bahwa bagi Allah itu tempat. Wa man tawahama, dan siapa orang berprasangka, yang dimaksud berkeyakinan, anna lil haqqi, bahwa bagi Allah makanan, tempat, fahuwa, maka ia orang tersebut musyabbihun, itu musyabbih. Artinya seorang yang rusak akidahnya, dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau menghukumi kafir terhadap orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi. Oleh karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah di salah satu dari keduanya. Menetapkan tempat baginya adalah tashbih, penyerupaan Allah dengan ciptaannya. Dan jelas itu akidah rusak, akidah batil.
Nah, dengan demikian perkataan Imam Abu Hanifah ini harus diperhatikan dengan baik. Fahami dengan benar. Jangan difahami seperti pemahaman rusak orang-orang Wahabi yang menetapkan tempat bagi Allah dalam hal ini di langit, lalu mereka berdalil dengan pemahaman rusak mereka dengan perkataan Imam Abu Hanifah ini. Kata mereka, Allah bertempat di langit. Buktinya Imam Abu Hanifah telah mengkafirkan orang yang berkata, aku tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi. Na'udzubillah. Itu adalah pemahaman yang rusak. Dan itu adalah penyelewengan, penyimpangan, reduksi, khianat terhadap apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Dan Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam tentu jauh lebih paham terhadap apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah dibanding oleh orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang. Keyakinan Imam Abu Hanifah menetapkan dengan tegas bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu dibuktikan dalam beberapa bagian dari karya-karyanya. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh beliau dalam karyanya berjudul Al-Wasiyah. Di nomor 8, lihat. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fi kitabih Al-Wasiyah. Imam Abu Hanifah menulis 5 risalah dalam ilmu kalam yang berisi penjelasan aqidat ahli sunnati wal jamaah dan bantahan kepada kaum musyabbihah mujassimah dan kepada kaum mu'tazilah di masa itu. 5 risalah tersebut sangat populer. Di antaranya adalah Al-Wasiyah dan Al-Fiqhul Akbar. Dalam kitab karya beliau atau risalah karya beliau berjudul Al-Wasiyah, Al-Imam Abu Hanifah berkata, wa liqa'ullahi ta'ala. Liqa'ullah yang dimaksud adalah ru'yatullah. Melihat Allah. Li ahlil jannati bagi penduduk surga. Haqqun itu hak, benar adanya. Wajib kita imani. Bila kaifiyatin. Nah, ini garis bawahi di sini. Bila kaifiyatin dengan tanpa sifat-sifat benda. Pahami ini kaifiyah di sini. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau menafikan kaif dari Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Wala tashbihin dan tanpa keserupaan. Wala jihatin dan tanpa arah. Perhatikan 3 ungkapan ini supaya betul-betul meresap dalam memahami apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh penduduk surga. Dan itu adalah nikmat terbesar yang diraih oleh penduduk surga. Di surga. Yaitu melihat Allah. Tetapi jangan difahami melihat Allah dalam pengertian seperti kita melihat sesama kita atau melihat makhluk-makhluk lainnya. Maka peristiwa melihat Allah oleh penduduk surga tidak dikatakan bahwa Allah di dalam surga,
juga tidak boleh dikatakan bagi Allah di luar surga. Allah tidak dikatakan baginya di dalam atau di luar. Karena di dalam dan di luar itu hanya khusus untuk menetapkan sifat-sifat benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Demikian pula tidak dikatakan bagi Allah saat penduduk surga melihat kepadanya bahwa Allah di hadapan mereka. Tidak. Tidak di atas mereka. Tidak diliputi oleh mereka. Tidak ada antara jarak antara mereka dengan Allah. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan semacam itu. Dengan tegas Imam Abu Hanifah mengatakan wala jihatin dan tanpa arah. Ini artinya bahwa Al-Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Demikian pula harus kita pahami dengan baik. Saya tambahkan, ada sebuah hadis yang hadis ini kadang difahami oleh kaum musyabbihah dalam makna harfiahnya, dalam makna literalnya. Dari dahulu bahkan kaum musyabbihah terdahulu memahami hadis ini seringkali dengan pemahaman yang rusak. Termasuk beberapa kelompok kaum musyabbihah di zaman kita sekarang yang diantaranya adalah kaum Wahabiyah. Golongan Wahabi berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat dan arah, atau bahkan berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, lalu mereka berdasar dengan pemahaman yang rusak terhadap hadis Rasulullah ini. Yaitu hadis tentang ru'yatullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lainnya. Rasulullah bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamun." Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Nah, kemudian Rasulullah membuat perumpamaan dari segi bahwa penduduk surga melihat kepada Allah, tidak ada keraguan bagi mereka sedikit pun. Kata Rasulullah, "Kama tarawnal qamara", sebagaimana melihat oleh kalian akan bulan Lailatul Badri di malam purnama. Di malam purnama. Tanggal 13, 14 malam bulan purnama. Atau tanggal 15. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan peristiwa melihat oleh penduduk surga terhadap Allah dengan kita melihat di dunia ini terhadap bulan purnama, bukan dari segi bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, tidak. Tetapi penyerupaan di sini min haitsu adamus syakki, dari segi tidak ada keraguan. Nah, ini harus digarisbawahi bagian ini. Saya ulang lagi. Jadi, penyerupaan di sini yang dimaksud oleh hadis ini adalah dari segi tidak ada keraguan. Sebagaimana kita melihat bulan di saat purnama yang jelas nampak ketika di pertengahan bulan yang di langit
bersih, tidak ada awan, tidak ada yang menutupinya. Bulan nampak dengan sangat jelas bagi kita. Nah, demikian pula dengan penduduk surga ketika mereka melihat kepada Allah, maka itu tidak ada keraguan pada diri mereka. Sebagaimana tidak ada keraguan ketika kita melihat bulan di saat purnama. Karena itulah maka di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan la tudamun ay la tashukkun. Tidak ragu kalian. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh Rasulullah di bagian akhir daripada hadis ini la tudamun artinya la tashukkun itu memberikan pemahaman bahwa ru'yatullah oleh Rasulullah diserupakan dengan melihat bulan adalah dari segi ketiadaan keraguan. Bukan dari segi makna bahwa Allah seperti bulan berada di arah atas, lalu bersinar, memiliki bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu adalah keyakinan rusak. Nah, jadi peristiwa ru'yatullah oleh penduduk surga seperti apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Wasiyah ini adalah dengan tegas dinyatakan bila kaifiyatin, dinyatakan oleh beliau bila kaifiyatin wala tashbihin wala jihatin. Sehingga perkataan Imam Abu Hanifah dalam Al-Wasiyah ini memberikan pemahaman jelas bagi kita bahwa Imam Abu Hanifah di atas keyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, karena itu pemahaman ini yang beliau tuliskan dalam kitab Al-Wasiyah harus dipahami secara sinkron dengan apa yang beliau nyatakan. Man qala la a'rifu rabbi, ini beliau ungkapkan dalam kitab risalahnya berjudul Al-Fiqhul Akbar. Beliau mengatakan man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar. Bahwa yang dimaksud faqad kafar di sini adalah karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja dia mengatakan la a'rifu, tidak tahu aku akan Tuhanku. Afis sama'i, apakah bertempat di langit? Huwa am fil ardi, dia Allah atau di bumi. Ini orang telah menetapkan tempat. Itulah mengapa kemudian Imam Abu Hanifah menghukumi orang tersebut dikafirkan. Dihukumi dengan kufur orang tersebut. Nah, tentu pemahaman apa yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar ini di nomor 7 dengan pemahaman keyakinan beliau yang beliau tulis dalam kitab Al-Wasiyah ini sejalan, sinkron. Dan harus diyakini seperti itu. Karena kalau diyakini berbeda, tentu bukan berarti Imam Abu Hanifah yang berubah dalam akidahnya. Na'udzubillah, tentu tidak seperti itu. Tetapi pemahamannya yang harus diluruskan. Pemahaman kita yang dimaksud. Atau pemahaman mereka, kaum musyabbihah. Dan bahkan itu juga dibuktikan dengan banyak bagian-bagian lain. Daripada kitab karya Al-Imam Abu Hanifah dalam menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Termasuk juga dapat menguatkan itu adalah apa yang telah dikutip oleh para murid-muridnya dan kemudian oleh generasi berikutnya daripada murid-murid dari murid-muridnya Abu Hanifah. Dan kemudian terus turun-temurun dari generasi-generasi
para ulama mazhab Hanafi di atas keyakinan ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satunya adalah apa yang telah dicatatkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah. Beliau mencatatkan akidah daripada apa yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah. Juga diyakini oleh kedua sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Asy-Syaibani. Karena itulah Al-Imam At-Tahawi dalam risalah akidah yang beliau tulis yang dinamakan dengan Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Di awal risalahnya ini beliau mengatakan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu di permulaan risalah Imam Abu Hanifah. Seorang ulama terkemuka di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah dalam mazhab Hanafi. Di awal risalahnya beliau mengatakan hadza dzikru bayani, inilah penyebutan, inilah penjelasan dalam menyebutkan akidah ahli sunnati wal jamaah di atas mazhab para ulama agama ini, yaitu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Nama Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Al-Kufi ini nisbat kepada kota Kufah. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari, dan sahabatnya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, Al-Imam Asy-Syaibani. Nah, di dalam risalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Tahawi ini, di antara ungkapan di dalamnya menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Di mana ini adalah keyakinan tiga imam terkemuka itu tadi, khususnya dan pada umumnya adalah keyakinan seluruh umat Islam. Keyakinan Imam Abu Hanifah, keyakinan Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Asy-Syaibani. Apa yang diungkapkan oleh Imam At-Tahawi dalam risalah akidahnya tersebut? Al-Imam Tahawi berkata, ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala, Maha Suci Allah, anil hududi, dari segala bentuk. Al-hudud artinya jama' dari hadd. Al-haddu huwal hajmu. Allah Maha Suci dari segala bentuk-bentuk kecil maupun besar. Wal ghayat, dan Maha Suci daripada penghabisan-penghabisan. Wal arkan, juga Maha Suci daripada sisi-sisi, bentuk-bentuk. Wal a'dha'i, dan Maha Suci Allah dari anggota-anggota badan yang besar. Seperti kaki, kepala. Wal adawati, dan Allah Maha Suci daripada anggota-anggota tubuh yang kecil. Seperti jari-jari, telinga, lidah, anak lidah. Allah Maha Suci dari itu semua. La tahwihil jihatus sittu.
Tidak diliputi dia Allah oleh arah yang 6. Arah yang 6 yaitu atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh salah satu dari 6 arah penjuru tersebut sebagaimana terliputinya para makhluk. Di mana para makhluk itu al-mubtada'at ay al-makhluqat. Di mana para makhluk itu mestilah itu mereka itu memiliki tempat dan arah, memiliki bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci daripada tempat dan arah. Nah, ini perkataan Al-Imam At-Tahawi dalam risalah Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah yang merupakan kutipan, isinya adalah kutipan-kutipan, redaksinya bahkan. Tidak hanya isinya, redaksi yang beliau susun adalah daripada redaksi yang turun-temurun dari Al-Imam Abu Hanifah sampai kepada beliau. Lalu dibukukan oleh beliau. Sehingga apa yang dituliskan oleh beliau dalam kalimat itu tadi, la tahwihil jihatus sittu. Dia Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Inilah pula merupakan akidah Al-Imam Abu Hanifah. Nah, maka rekan-rekan sekalian, perhatikan dan fahami dengan baik perkataan Imam Abu Hanifah pada nomor 7 ini. Karena ini seringkali diselewengkan oleh orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang untuk menetapkan keyakinan rusak mereka bahwa kata mereka Allah bertempat di langit. Na'udzubillah. Itu adalah keyakinan rusak. Luruskan keyakinan mereka supaya mereka melepaskan keyakinan rusak tersebut dan kembali kepada Islam, akidah tauhid bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, bahwa Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Baik, rekan-rekan sekalian, lanjut ke nomor 9. Ini adalah perkataan Al-Imam Malik Ibn Anas. Kita baca terlebih dahulu dan ini membutuhkan penjelasan cukup panjang karena menyangkut beberapa pernyataan yang rusak yang seringkali oleh orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang dikutip lalu disandarkan oleh mereka kepada Imam Malik Ibn Anas dengan pemahaman yang rusak. Atau tepatnya mereka menyimpangkan perkataan Imam Malik sama persis dengan oleh mereka menyimpangkan perkataan Imam Abu Hanifah tadi di atas. Nah, terlebih dahulu kita baca. Ini adalah riwayat yang sahih dari Imam Malik. Qala al-Imam Malikun, telah berkata oleh Al-Imam Malik. Imam Malik Ibn Anas. Saya kira rekan-rekan sudah sangat akrab mendengar namanya. Beliau adalah guru Al-Imam Syafi'i. Malik Ibn Anas. Wafat tahun 179 Hijriah. Al-Imam Malik Ibn Anas berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, tentu ini adalah ayat Al-Qur'an dalam surat Thaha ayat 5. Kata Imam Malik, dia Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, kata istawa di sini kata Imam Malik apa? Kama wasafa nafsahu, sebagaimana telah mensifati oleh Allah nafsahu akan zatnya. Wala yuqalu kaifa, dan tidak dikatakan bagi Allah kaifa. Nah, tadi sudah kita bahas, kaif di sini dalam perkataan Imam Abu Hanifah yang dimaksud adalah sifat benda. Wala yuqalu kaifa, tidak dikatakan kaif bagi
Istawa Allah dalam ayat ini. Artinya tidak boleh difahami dalam makna sifat benda. Tidak boleh difahami dalam makna duduk atau bersemayam. Duduk dan bersemayam itu adalah sifat benda. Wa kaifa anhu marfu'. Dan sifat benda, kaif anhu dari Allah marfu' itu ditiadakan. Artinya tidak boleh ditetapkan adanya kaif bagi Allah. Rawahul Baihaqi telah meriwayatkannya oleh Al-Imamul Baihaqi fil Asma'i was Sifat. Dalam kitab Al-Asma was Sifat. Ini riwayat yang sahih dari Imam Malik. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imamul Baihaqi. Nah rekan-rekan. Supaya meresap dan betul-betul dapat menjadi hujjah bagi kita, silakan dihafalkan perkataan Imam Malik ini. Tentu juga ini di atas perkataan Imam Abu Hanifah, dan termasuk perkataan Imam Malik ini. Ini adalah perkataan beliau yang sabitun sahihun, yang sabit, yang benar adanya dari Al-Imam Malik. Jadi Imam Malik dengan ayat ini atau dalam ayat ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak memahaminya dalam makna sifat benda, tidak memahaminya dalam makna duduk atau bersemayam. Ingat-ingat ini. Karena seringkali Imam Malik ini, perkataan Imam Malik ini diungkap oleh kaum musyabbihah setelah mereka menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Na'udzubillah. Itu bahasa kaum musyabbihah itu dari dahulu seperti itu dan bahkan hingga sekarang ini. Kaum musyabbihah di zaman kita sekarang, orang-orang Wahabi. Mereka yang sekarang ini mengaku dirinya Salafi. Nah ingat-ingat ya, jangan terkecoh penamaan Salafi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Wahabi berkamuflase dengan penamaan Salafi. Mereka seringkali mengutip perkataan Imam Malik ini setelah mereka menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Mereka mengatakan Allah punya tangan, punya mata, punya mulut, punya telinga, bahkan kata mereka punya rambut, punya kepala, sampai ke bawah punya kaki dan punya jari-jari. Na'udzubillah. Lalu untuk menipu atau menyelewengkan ajaran Islam ini, mereka menipu orang awam dengan mengatakan itu semua bila kaif. Nah ini perhatikan, ini adalah jelas-jelas penyimpangan. Mereka mengatakan Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Tetapi itu semua bila kaif. Ini adalah perkataan menyesatkan. Menetapkan anggota-anggota badan tersebut bagi Allah, itu adalah menetapkan kaif bagi Allah. Katakan kepada mereka seperti itu. Kalian mengatakan bila kaif, dusta kalian. Kalian mengatakan bila kaif, bohong kalian. Justru kalian telah menyesatkan dan menyelewengkan perkataan Imam Malik. Apa yang dimaksud oleh Imam Malik bila kaif adalah untuk menafikan sifat-sifat kebendaan dari Allah. Artinya apa? Artinya Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Maha Suci daripada kepala, Maha Suci dari mata, hidung, Maha Suci daripada tangan, kaki, betis, jari-jari. Itu semua adalah sifat-sifat benda. Tidak boleh ditetapkan perkara-perkara tersebut bagi Allah. Ini pengertian bila kaif. Demikian pula dengan istawa dalam ayat ini. Oleh Imam Malik dikatakan bila kaif. Artinya jangan difahami dalam makna sifat benda. Karena itu istawa di sini bukan dalam makna duduk.
bukan dalam makna bersemayam. Imam Malik di akhir perkataannya dengan tegas mengatakan wa kaifa anhu marfu'. Sebagaimana pernyataan beliau ini juga diungkapkan oleh para ulama mujtahid lainnya. Nah, di atas tadi sudah kita kutip perkataan Imam Abu Hanifah bila kaifiyatin. Ini maknanya sama dengan apa yang dimaksud oleh Imam Malik wa kaifa anhu marfu'. Artinya tidak boleh ditetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Nah, maka rekan-rekan sekalian perhatikan. Jangan sampai terkecoh. Seringkali orang-orang Wahabi itu menetapkan sifat-sifat benda bagi Allah. Anggota-anggota badan bagi Allah. Lalu kemudian di akhir kalimat untuk mengecoh orang-orang awam. Mereka mengatakan apa? Itu semua bila kaif. Na'udzubillah. Itu kontradiktif. Di depan mengucapkan atau menetapkan adanya anggota badan bagi Allah. Di belakang mengatakan bila kaif. Perkataan di belakangnya bila kaif tidak ada maknanya sama sekali. Karena di depannya sudah menetapkan tasbih bagi Allah. Menetapkan keserupaan, menetapkan jisim bagi Allah. Nah, karena itu, rekan-rekan sekalian, ini perhatikan jangan sampai terkecoh dengan perkataan orang-orang Wahabi yang seringkali menipu dengan gaya bahasa mereka seperti itu. Lalu yang kedua, perhatikan juga rekan-rekan sekalian, jangan berpegang kepada terjemahan Al-Quran yang beredar sekarang. Walaupun yang menerbitkannya adalah orang Kemenag. Terjemahan di dalamnya banyak dirasuki akidah tasbih. Dan apalagi beberapa terjemahan itu adalah pesanan dari mereka. Termasuk di antaranya kitab Quran terjemahan yang berwarna merah. Di dalamnya diungkapkan bahwa Allah punya kaki. Na'udzubillah. Termasuk di dalamnya diungkapkan bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Na'udzubillah. Itulah mengapa Al-Quran, kata para ulama kita, haram diterjemahkan. Jika hendak diterjemahkan adalah terjemah ma'nawiyah. Terutama ayat-ayat mutasyabihat. Itu tidak dapat diterjemahkan. Karena terjemahannya tidak akan mewakili ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Mengapa ayat-ayat mutasyabihat disebut mutasyabihat? Oleh karena dia mengandung makna yang banyak, maka disebut dengan mutasyabihat. Dari akar kata tasyabaha yatasyabahu tasyabuhan. Ketika diterjemahkan kepada satu terjemahan, tentu itu tidak dapat mewakili ayat Al-Quran tersebut. Rusaknya dan fatalnya terjemahan yang beredar sekarang itu banyak diterjemahkan secara harfiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah. Dalam kitab-kitab ulumul Quran, rekan-rekan sekalian, para ulama kita, silakan dicek dalam berbagai kitab ulumul Quran, Al-Burhan, fi ulumil Quran, Al-Itqan, fi ulumil Quran. Az-Zamzami dalam nazamnya mengatakan, بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى أن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. Masya Allah. بغير لفظ العربي, dengan selain bahasa Arab, tahrumu, haram qiraatun, membaca Al-Quran.
Wa ayyutarjamu demikian pula wa an bihi yutarjamu, dan demikian pula dengan selain bahasa Arab itu Al-Qur'an diterjemahkan, hukumnya haram. Fatalnya terutama menyangkut ayat-ayat mutasyabihat. Menerjemahkannya itu dapat merusak akidah, naudzubillah, dan sangat fatal. Rekan-rekan sekalian, terkait ini bahkan saya sudah menulis buku yang kita layangkan ke Kemenag dahulu, Kemenag RI, Kementerian Agama RI. Dan mungkin di sini ada Bang Fauzi, nanti silakan linknya di di share ke teman-teman. Kita khusus bahas tentang istawa yang kita tulis untuk tujuan meluruskan terjemahan versi Kemenag gitu. Rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi kepada perkataan Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah bermaksud dengan pernyataannya ini adalah bahwa istawa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disandarkan kepada zat Allah, seperti dalam ayat ini, dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak boleh difahami dalam makna bertempat, tidak boleh difahami dalam makna bersemayam. Inilah pengertian wala yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat semacam ini ada dua metode para ulama kita di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama adalah ta'wil ijmali, yang kedua adalah ta'wil tafsili. Ta'wil ijmali artinya memalingkan lafaz-lafaz yang seakan-akan menetapkan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya dari makna hakikinya, dari makna zahirnya, memalingkan makna dari makna zahirnya, bahwa itu bukan dalam makna sifat-sifat benda. Inilah yang dimaksud dengan ta'wil ijmali. Adapun ta'wil tafsili yaitu memalingkan makna zahir ayat-ayat mutasyabihat tersebut dari makna zahirnya, memalingkan makna ayat-ayat mutasyabihat tersebut atau teks-teks mutasyabihat tersebut dari makna zahirnya dengan menentukan makna yang lain yang masih dalam kandungannya sesuai tuntunan bahasa Arab. Ini disebut dengan ta'wil tafsili. Apa yang dimaksud oleh Imam Malik dalam perkataannya ini adalah ta'wil ijmali. Ta'wil ijmali. Jangan difahami istawa dalam makna sifat benda. Serahkan kepada Allah kama wasafa nafsahu. Jangan difahami dalam makna duduk atau bersemayam. Bukan dalam makna sifat benda. Wala yuqalu kaif. Artinya bukan dalam makna sifat benda. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'wil ijmali. Ta'wil ijmali. Nah, sebagian ulama kita lainnya di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah memahami ayat ini dengan jalan atau metode ta'wil tafsili. Bahwa istawa dalam makna ayat ini dalam makna qahara wa haimana wa sayytara.
Qahara artinya menguasai. Oleh karena Allah sendiri di antara namanya adalah Al-Qahhar. Artinya yang maha menguasai, maha menundukkan. Nah, istawa dimaknai dengan qahara sesuai dengan keagungan Allah dan kesuciannya. Oleh karena itu tadi, di antara nama Allah adalah Al-Qahhar. Dan di antara kandungan makna istawa adalah qahara dalam bahasa Arab. Nah, sehingga para ulama kita, banyak di kalangan para ulama ahli sunnah yang mentakwil tafsili, memberlakukan takwil tafsili terhadap makna ayat ini, sehingga mereka mengartikan istawa dalam makna qahara. Dan itu jauh lebih baik daripada difahami dalam makna zahirnya atau dalam makna duduk atau bersemayam. Nah, jadi istawa di sini adalah dalam makna qahara. Sehingga maknanya Ar-Rahman, dia Allah Ar-Rahman, al-arsy istawa, yang maha menguasai arsy. Jika hendak difahami dalam makna ta'wil tafsili. Nah, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, ini cukup panjang terkait perkataan Imam Malik, menyangkut beberapa perkataan yang sering disandarkan kepada beliau secara dusta. Salah satunya adalah yang sering dikutip oleh orang-orang Wahabi, kata mereka al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Nah, ini adalah penyelewengan, penyimpangan, karena mereka menetapkan kaif bagi Allah. Hanya saja kata mereka, kaif Allah itu majhul, tidak diketahui. Nauzubillah, itu bukan menafikan, bukan mensucikan Allah dari kaif, tapi mereka menetapkan kaif bagi Allah. Lalu mereka mengatakan itu adalah riwayat dari perkataan Imam Abu Hanifah. Kata mereka, Imam Abu Hanifah berkata, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Ini adalah riwayat batil. Imam Malik tidak pernah mengatakan itu. Justru Imam Malik dengan tegas mengatakan al-kaif marfu'. Seperti yang ada di hadapan kita ini. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Wa kaifa anhu marfu'. Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan wal kaif majhul. Karena itu sama juga dengan menetapkan kaif bagi Allah. Nah, jadi riwayat yang sahih dari Imam Malik adalah ini. Wa kaifa anhu marfu'. Riwayat lain yang juga dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang juga sahih adanya, yaitu wal kaifu ghairu ma'kul. Ingat-ingat. Al-istiwa ma'lum wal kaif ghairu ma'kul. Nah, itu yang diriwayatkan daripada Al-Imam Malik. Bukan ungkapan atau perkataan wal kaifu majhul. Ini tidak benar. Jadi redaksi yang mengatakan wal kaif majhul, itu redaksi yang didustakan atas Imam Imam Malik ibn Anas. Imam Malik tidak pernah mengungkapkan begitu. Tetapi Imam Malik menafikan kaif dari Allah. Dengan ungkapan yang ada di hadapan kita, seperti riwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, wa kaifa anhu marfu'. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lebih jelas dan lebih detail mengungkap kerusakan paham Wahabi yang mengaku Salafi di zaman kita sekarang, di mana mereka menetapkan kaif bagi Allah, lalu mereka sandarkan kepada Al-Imam Malik atau bahkan kepada para imam lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira untuk pertemuan pada sore hari ini sampai di sini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian, khususnya bagi saya pribadi. Dan tentu mohon disebarkan linknya, ya, termasuk mungkin
link-link daripada buku-buku yang sudah kita terbitkan, sudah kita cetak. Termasuk link-link YouTube daripada kajian-kajian kita bersama supaya lebih menyebar manfaatnya. Baik, rekan-rekan sekalian. Ini ada beberapa chat yang masuk. Iya. Ya Allah. Di sini disebutkan kata Wahabi tidak ada makna lain daripada yad selain tangan. Tetapi bila kaif katanya. Ya, ini tadi apa yang kita bahas sebenarnya sudah merupakan bantahan terhadap mereka. Silakan diputar lagi nanti di YouTube. Dan sebenarnya banyak catatan-catatan kita terkait ini. Kata Wahabi, yad tidak ada makna yang lain katanya selain tangan. Ngaco dari mana itu? Yad itu dalam bahasa Arab itu banyak sekali maknanya. Suruh buka kamus mereka. Suruh buka lisanul Arab, suruh buka tajul arus. Yad itu maknanya banyak. Baik rekan-rekan sekalian. Saya kira demikian pertemuan kita untuk sore ini. Sebelum saya pamit, saya ingin menyapa dulu rekan-rekan. Ini jumlah kita ini sekarang ada berapa nih? 31. Selain saya, berarti 30 orang ini yang hadir. Rekan-rekan yang lain kemana ini? Iya. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan sebelum masuk, share dulu di grup-grup. Teman-teman siapa aja termasuk grup Wahabi masukkan. Masuk, mereka mungkin mau masuk ke sini dan mau mendengarkan. Alhamdulillah kalau kemudian mereka misalkan mendapatkan petunjuk dari Allah dengan masuk ke ruang kita ini. Baik rekan-rekan dari ujung Sumatera, Aceh hadir di absen ini. Absennya dari barat ke timur. Masya Allah. Wah ini ada orang PKUP. Siapa ini? Oh Zulfa. Oh Zulfa. Mana yang lain Zulfa? Ini mahasiswi S2 PTIK ini. PKU. Orang-orang pendidikan kader ulama. Jadi ini yang perempuannya ini. Aceh hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adila hadir. Oh ini PKUP. Duren Sawit hadir. Alhamdulillah Duren Sawit. Jakarta Timur. Mana ini? Sumatera. Riau. Riau mana Riau hadir. Pekanbaru Riau hadir. Alhamdulillah. Iya, Riau dari beberapa wilayah. Rokan Hilir. Alhamdulillah. Tarakan hadir. Oh, Kalimantan. Oh, ada Ibu Nafisa tidak pernah absen ini. Mana yang lain? Ibu Nafisa. Wah, ajak-ajak. Ustaz Jainal, kemana Ustaz Jainal? Wah, ini mahasiswa Dar Aswaja Kubu Riau. Wah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Aceh hadir. Ibu Maulida. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hadir. Orang-orang
Tangerang. Mana ini orang-orang Tangerang? Nggak ada yang hadir. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan Bogor hadir. Nah, alhamdulillah. PSD, PSD hadir. Serpong ini Serpong. Wah ini mah panitia ini orang Serpong mah. Panitia sebarin dong di Serpong itu. Oh, Serpong banyak banget orang-orang. Semuanya biar pada masuk. Oh, sama-sama belajar. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan karunia besar darinya. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sabbatanallah wa iyyakum adal Islam wal iman. Wa yuhyina 'alaiha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.